menjadi pertanyaan adalah bagaimana orang buta tahu uang, kan begitu? Ya Pak. Ya. Ya, ketemu lagi dengan Ritson Manjonjo. Sekarang saya di studio bersama Bro Kiki. Kiki. Asli mana, Bro? Poso, Sulawesi Tengah. Kentara Logate. Ya, Bro ya? Ya Pak. Umur berapa? 20 tahun. 20 tahun, ya. Bro Kiki biasa sehari-hari hidup dengan uang, gitu ya? Ya Pak. Nah, uang menurut Kiki apa artinya? Uang untuk alat tukar barang. Kalau kita mau pergi belanja gitu. Kayak anak sekolah, uang alat tukar barang. Nah, terus Kiki perlu uang? Perlu Pak untuk kebutuhan. Oh, seperti? Kayak kita mau butuh barang, Ya. kita kerja harus cari uang biar dapat upah supaya kebutuhan Cari sehari-hari uang kita- biar dapat upah. Ya, supaya terpenuhi. Maksudnya bekerja biar ada dapat upah. ya. Oh, maksudnya cari uang ini bekerja ya? Ya. Orang Poso bahasanya begitu ya. Ya Pak. Kiki, kalau simpan uang di mana? Di bank atau di celengan atau di bambu atau di bawah kasur atau di bantal atau di mana? Biasanya di dompet Pak, tapi kalau untuk tabung di bank. Bismillah, luar biasa. Biasa di dompet ya? Ya. Ya, gitu ya. Oke, nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana orang buta tahu uang, kan begitu? Ya Pak. Ya, kalau Kiki kan bisa melihat ya, Ya. lihat angkanya, warnanya, gitu ya. Ya. Kadang-kadang cuma lihat warna, tidak lihat angka sudah tahu ya. Ya. Oh ini, lebih senang dapat yang hijau-hijau atau yang merah-merah? Paling banyak dapat yang merah Pak. Senang. Nah, dalam video kali ini, Bro Kiki, kita ingin memberitahu kepada sahabat disabilitas bagaimana tunanetra bisa mengetahui uang dan bagaimana mengaturnya agar tidak salah kasih. Misalnya dia naik ojek atau dia mau beli buah atau beli bakso atau beli pakaian atau beli apa saja, dia bisa memberi uang yang tepat. Kira-kira begitu ya? Ya Pak. Ya. Kalau zaman dahulu kala itu ada uang 100.000 plastik, bahannya plastik sebagian. Nah itu gampang dikenali, gitu ya? Ya gampang. Tapi kalau sekarang agak rumit, agak sulit. Sekalipun sebenarnya Bank Indonesia telah mengeluarkan seri yang ada braille-nya. Namun orang Indonesia kan kalau pegang uang itu dilipat-lipat, dikucek-kucek gitu ya? Ya. Sampai kusut. Kenapa itu, Bro? Budaya. Ya. Budaya ya? Langsung masukin aja di saku gitu. Kalau uang dolar Amerika itu kalau di Indonesia diperlakukan sangat hati-hati dan sangat dihormati, tidak boleh dilipat-lipat karena kalau setelah dilipat-lipat pergi ke money changer kita tukar lagi nilainya turun. Ya, padahal waktu saya di Israel waktu itu uang dolar juga dilipat-lipat tidak turun nilainya. Itu cuma tradisi ya. Nah, persepsi. Baik, sahabat disabilitas, bagaimana tunanetra bisa mengetahui uang? Memang seperti saya sampaikan tadi, agak sedikit sulit zaman sekarang karena uang di Indonesia itu kita belum memperlakukannya sebagaimana mestinya, dalam arti uang kertas, uang logam. Ya, yang ada di tangan saya sekarang ini uang kertas dan agak sulit untuk melakukan pembedaannya. Ya, seperti ini. Ya, uang kertas
Nah, sahabat disabilitas netra, terutama yang tunanetra, uang 100.000 itu ada angka 100.000-nya, ada ya? 100.000 ya? Ada Pak. Warnanya warna merah kertasnya. Gambarnya ada gambar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan di belakangnya itu ada tari topeng Betawi ya. Iya Pak. Gitu. Supaya teman-teman tunanetra tahu. Ada beberapa gambar teksturnya juga ya, uang Indonesia, kertasnya kertas khusus. Jadi sebenarnya ada braille-nya, cuma ini sudah kusut ya. Iya. Nah, ini tidak susah dikenali ya bro ya. Iya Pak. Nah, ini 100.000. Kemudian ini kita bukan pamer uang tapi sosialisasi ya. Iya. Ya. Pengenalan. Ini warna biru. Ya, warna biru itu uang 50.000 ya. Iya Pak. Ada tulisan di kanan atas dan di sudut kiri bawah. Ya. Kemudian di depannya ada tulisan Insinyur Haji Juanda, bukan tulisan, gambar. Di belakangnya ada tari legong ya. Iya Pak. Tari legong ya. Iya. Tari legong. Ya. Warna biru itu 50.000. Kemudian 20.000 ya. Iya. 20.000. Warnanya Hijau. hijau. Jadi ingat-ingat ya teman-teman tunanetra, uang 100.000 itu warnanya merah, kemudian uang 50.000 warnanya biru, uang 20.000 itu warnanya hijau. Ya, posisi angkanya sama di kanan atas sama di kanan kiri bawah sudut 20.000. Nah, ada gambar siapa? Dokter Ratulangi. Dokter Ratulangi dari Manado ini kayaknya, Sulawesi Utara ya. Iya. Ya, di belakangnya ada tarian gong. Tarian gong, betul? Iya Pak. Ya. Jadi ternyata uang itu di depan pahlawan, tokoh-tokoh pahlawan nasional, kemudian di belakangnya itu, di baliknya atau sebaliknya, di sisi sebelahnya itu tari-tarian ya yang ada di Indonesia. Oke, 20.000. Kemudian ada 10.000, pecahan 10.000. Nah, warnanya apa ini, bro? Ungu. Warna ungu, ya. Di depannya itu ada tokoh siapa? Franz Kaisepo. Franz Kaisepo. Franz Kaisepo ini juga pahlawan nasional. Di belakangnya tarian apa, bro? Tari Pakarena. Pakarena. Jadi sisi sebelah ada tokoh Franz Kaisepo, pahlawan, dan di sebelahnya lagi, di baliknya itu ada tarian Pakarena. Oke, 10.000. Nah, kemudian 5.000 rupiah. Ini warna apa, bro? Coklat Pak. Coklat ya? Iya. Tahu betul ya? Iya. Ya, sama tulisannya ada di sudut kanan dan di sudut kiri ya? Iya. Ya, tokoh siapa? Dokter Kiai Idam Khalid. Oh, Kiai Haji Idam Khalid. Ya, Kiai Haji Idam Khalid. Kemudian di sisi belakangnya atau sebelahnya lagi ada tarian apa, bro? Tarian Gambyong. Gambyong, tarian Gambyong. Ya, jadi uang kertas kita itu yang beredar itu yang resmi, yang dikeluarkan oleh Peruri, Percetakan Uang Republik Indonesia. Ya, itu di sebelah sisi lain ada tokoh pahlawan, di sisi lain ada tarian-tarian. Ini warna apa, bro? Abu-abu Pak. Abu-abu ya. Iya. Angkanya 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Ada pahlawan di sana. Siapa? Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin. Ya, ya. Muhammad Husni Tamrin. Kemudian ada tarian apa, bro? Tarian piring. Tarian piring, ya, tarian piring. Warna abu-abu. Ya. Oke, yang terakhir pecahan kertas paling kecil adalah 1.000 rupiah. Ini warna apa, bro? Hijau ke kuning-kuningan Pak. Hijau ke kuning-kuningan. Ya, ada gambar tokoh siapa? Depannya ini tari Tifa. Tari Tifa. Kemudian sisi sebelah lain Tokonya Cut Meutia. Cut Meutia dari Aceh ya. Ya. Nah, itu teman-teman tunanetra, uang-uang kertas yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi gambar-gambarnya tadi sudah jelas ya. Dan bagaimana membedakan? Karena sulit, tidak ada braille-nya, kita tidak mengalami kesulitan. Beberapa teknik, salah satu teknik yang saya gunakan, ya, jadi ini saya gunakan
untuk memudahkan kita membedakan uang yang kita pegang, agar kalau kita belanja atau bayar sesuatu, kita mengeluarkan uang seperlunya. Misalnya kita membeli rambutan 1 kilogram harganya 20.000, jadi kita bisa mengeluarkan uang pas tanpa harus mengeluarkan uang yang lebih besar, karena kalau mengeluarkan uang yang angka lebih besar agak riskan, bro. Ya, misalnya kita keluarkan uang 100.000, artinya ini kita tidak berburuk sangka tetapi mengantisipasi ya. Kemudian dikembalikan 1.000, kan kita nggak mengerti. Nah, oleh karena itu salah satu tekniknya untuk memudahkan kita, uang 100.000 itu saya punya dompet standar normal. Dompet itu biasanya ada 3 kantong, kantong ini yang ada resletingnya. Nah, ini bukan pameran dompet ya, bro ya. Ya, Pak. Ya, sebaiknya uang 100.000 itu dimasukin ke dalam kantong yang ada resletingnya, gitu ya. Biar lebih aman gitu. Biar lebih aman dan tidak mudah dicabut, kan gitu. Ya. Kemudian resletingnya ditutup. Nah, gitu. 100.000 sudah ada di dalam. Kemudian uang 50.000 ditaruh di kantong berikutnya untuk pembeda. Jadi lacinya udah beda, ya bro ya? Iya, Pak. Yang 100.000 di dalam resleting, kantong yang ada resletingnya, yang 50.000 ada di kantong berikutnya. Kemudian yang 20.000, nah 20.000 di kantong terakhir, karena ini cuma 3 kantong, 20.000 di kantong terakhir, begitu ya? Ya. Nah, bagaimana sisanya? Nah, tinggal kita gabung aja. Berarti di kantong ketiga itu ada uang 1.000, ada uang 2.000, ada uang 5.000, dan ada uang 10.000, serta ada uang 20.000. Nah, itu tinggal disusun, jadi supaya berurutan, gitu ya. Nah, sudah disusun berurutan. Nah, jadi orang tua atau keluarga atau tunanetra yang akan mobilitas sendiri, dia bisa bayar angkutan umum ya, taksi misalnya 20.000, tinggal keluarkan. Nah, ini berapa? 20.000. Tidak akan pernah salah. Mau beli permen, harganya 500 satu biji, 500 rupiah ya. Ya, supaya tidak ada kembalian yang banyak, saya cabut aja 1.000 rupiah. Nah, betul? Betul, 1.000 rupiah. 1.000 rupiah dapat 2 biji permen. Ya. Kemudian misalnya saya mau bayar ojek online dari Jakarta Timur mau ke Jakarta Barat, jauh sekali, pas 50.000, ya kan? Ya. Jangan kasih uang 100.000, begitu bro. Nah, cabut, betul? Betul. 50.000, ya. Kemudian saya ada mau beli misalnya martabak gitu ya, ya, atau pisang goreng lah, atau pisang goreng 10.000, ya, ya kan? Ya. Tidak perlu mengeluarkan uang lain, saya cabut, betul? Ya, betul, 10.000. 10.000. Nah, ini bukan sulap bro. Karena kita sudah atur, ya kan? Ya. Dan kemudian mau sedekah mau kasih orang lain karena dia susah, mungkin miskin atau pokoknya susah lah gitu ya. Ya. Sedang membutuhkan benar-benar, dan kemudian kita punya, cabut 100.000, kasih ya. Ya, Nah, kalau berbagi dengan orang itu harus yang terbaik, betul ya? Ya, betul Pak. Ya bro ya? Ya, Ya, kira-kira begitu tekniknya. Jadi taruh di laci yang di kantong yang berurutan. Jadi dengan demikian tunanetra dapat mengetahui di mana dia simpan uang, dan kita tidak khawatir akan salah kasih kepada orang lain atau kita akan tertipu. Nah, kalau ada kembaliannya, misalnya kita bayar misalnya beli pisang 1 biji 2.000, begitu ya. Kita kasih uang 5.000, betul ini? Ya. 5.000, tak harus kembali 3.000. Nah, di sini tinggal kita berdoa saja. Kalau dia kembalikan 3.000, syukur, gitu ya. Ya. Penjualnya. Ini kalau tunanetra sendiri tanpa ada orang lain ya. Ya. Ya, ya, mudah-mudahan semua orang yang ada di sekitar kita orang jujur semua ya, nggak tipu. Tapi kalaupun dia tipu, ya apa boleh buat, dia sendiri yang menanggung. Gitu ya bro ya. Ya Pak. Ya, bisa sedikit tanggapannya, teknik tunanetra bisa mengatur uang, menyimpannya, dan supaya dia mengerti bro. Tekniknya. Teknik tadi itu. Ya, kalau teknik sendiri yang seperti dijelaskan
Pak Ritson itu sebenarnya tergantung dari pribadi tunanetranya masing-masing sih Pak. Masing-masing punya kenyamanan ya. Iya. Ya, kalau saya selalu begitu, jadi saya kalau kemana-mana, keluar kota, kemana sendirian gitu ya, saya sudah pisah-pisahkan dari rumah dan harus tanya sama istri, sama anak atau sama teman yang dipercaya gitu ya. Iya. Nanti kita tanya sama teman, ini berapa? Oh 1.000, padahal 100.000. Nah, yang paling saya khawatirkan biasanya teman-teman yang suka ngamen, biasa di depan gereja atau di depan mall dan lain sebagainya, mereka dibawa oleh orang-orang yang tidak buta begitu ya. Iya. Nah, mereka ngamen, mereka dengan dusnya banyak orang ngasih, kemudian waktu hitung bersama kan susah. Iya. Betul ya? Iya. Ya, ada uang 50 kita tidak tahu, ada uang 100 kita tidak tahu, ada uang 20 kita tidak tahu. Kemudian orang-orang yang dampingi mereka, kalau mereka nakal, mereka bilang, aduh hari ini kita cuma dapat 2.000-an semua. Ya, jadi Indonesia belum ramah secara maksimal. Ya, bagaimana mengatur uang bagi tunanetra. Kecuali uang yang semua baru dari bank begitu, braille-nya masih ketahuan. Tapi kalau uang sudah terpakai, terkucek-kucek, teracak-acak, berganti-ganti tangan, berpindah-pindah tangan, dari pasar ke pasar, dari angkot ke angkot, dari bus ke bus gitu ya, dari orang ke orang, kemudian dilipat-lipat, dikucek-kucek karena kita punya budaya begitu, ya, maka akan banyak mengalami kesulitan tunanetra mengatur uang dalam dompetnya, dalam tasnya atau dalam kantongnya. Ya, begitu juga kalau misalnya tidak ada dompet, tinggal kita atur, misalnya uang 100.000 di kantong saku kanan sebelah kanan dan bagian depan, ya toh? Ya. Uang 50.000 di kantong saku sebelah kiri bagian depan. Uang 20 di kantong belakang bagian kanan. Uang 10.000 di kantong kiri bagian depan. Uang 5.000 di kantong baju, gitu ya? Ya. Kira-kira. Jadi tekniknya masing-masing tunanetra harus tahu, atau orang tua, keluarga, teman, sahabat harus mengajarkannya supaya mereka hidup mandiri. Kira-kira begitu, Bro? Iya, Pak. Wow, luar biasa. Senang hari ini dapat ilmu? Senang, Pak. Bro Kiki ya? Iya. Yes. Sudah lama berteman dengan tunanetra? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Ya, bagaimana tunanetra menurut Bro Kiki? Menyusahkankah? Bisa cari uang kah atau apakah? Menurut saya tunanetra itu tidak bisa dinilai dari pandangan luar bagaimana cara orang melihat seorang tunanetra, Pak. Wah, sangat bijaksana. Seperti Mario yang tidak teguh. Sahabat disabilitas, demikian video kali ini. Kiranya bermanfaat bagi tunanetra yang menyaksikan video ini dan melatih tunanetra untuk bisa mengelola, mengatur keuangannya sendiri, baik uang cash maupun uang elektronik. Selanjutnya orang tua dan masyarakat juga kalau berjumpa dengan tunanetra yang ada kaitannya dengan uang, tadi teknik-tekniknya sudah tahu. Teknik-tekniknya sudah tahu, harus memisahkan, harus diberitahu, di deskripsi. Tidak bisa cuma dikasih, nih kembalinya sudah selesai, tidak bisa. Tapi harus dikasih tahu, kembalinya 20.000, 30.000, 50.000, dan dikasih tahu jenis-jenis uangnya. Kira-kira begitu ya? Iya, Pak. Bro? Ya. Oke. Untuk kita bisa menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang excellent, marilah kita melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Jangan lupa like, share, komen, beri komentar yang positif, dan usulan masukan agar konten-konten kami lebih maksimal, mengedukasi semua orang. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar video-video yang kami upload atau unggah ke YouTube langsung sampai ke ponsel Anda. Richard Manyojo, Bro Kiki. Ya. Ya. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia.